Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang berupa konferen saya di konferen internasional. Nama konferennya yaitu Komnetsat. Sebelum saya menyampaikan, saya mohon maaf jika ada yang merasa tersinggung atau kurang berkenan. Intinya saya di sini tujuannya memang belajar, jadi kalau saya belajar itu caranya ya dengan publikasi, dengan membuat video. Dari melakukan publikasi kan saya akhirnya membaca, mencoba, terus dengan buat video juga gitu, saya akan mencoba dulu, terus mau intinya mencari literatur dulu, baru saya menyampaikan ke dalam bentuk video atau tulisan. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan publikasi, di video saya ada, baik itu yang saya sampaikan dalam bentuk slide PPT di sini, publikasi di nama publikasinya itu saya agak lupa, mohon maaf. Nama publikasinya di nah ini yang barusan itu, ini sudah selesai juga kegiatannya, ini sudah muncul apa sertifikatnya. Nama publikasinya di ikon EEI, yaitu Konferen di Universitas Riau. Kemudian yang terakhir yaitu yang ini Komnetsat ya. Di video saya belum ada, jadi saya yang kali ini akan menyampaikan dalam bentuk PPT dulu, nanti kalau prakteknya atau teknisnya di video berikutnya. Nah, ini penelitiannya yaitu disertasi saya ya. Langsung saja, yaitu penelitiannya tentang segmentasi mandibula pada radiografi panoramik dengan metode transfer learning. Latar belakangnya, jadi cara melakukan identifikasi itu bisa dengan menggunakan mandibula. Jadi mandibulanya diukur atau bisa menggunakan aplikasi. Untuk aplikasinya itu bisa menggunakan yang pernah saya lakukan, yaitu menggunakan aplikasi Imagy. Nanti bisa diukur ya bagian mana, misalkan panjang ramusnya, panjang ini loh, bodinya kan bagian mandibula kalau saya tampilkan. Nah, ini bagian mandibula itu ada yang tegak kanan kiri, ini itu disebut dengan ramus, yang sebelah sini itu bodinya. Nah, seperti itu. Nah, selama ini proses melakukan identifikasi mengukurnya itu dilakukan secara manual atau ada semi otomatis. Tadi semi otomatis itu dengan ahlinya atau tim forensiknya itu memasukkan ke sejenis aplikasi tadi ya, diukur kayak gitu. Nah, saya pengen melakukan proses identifikasi itu secara otomatis semua. Nah, salah satu tahapannya yaitu dengan melakukan segmentasi mandibula. Nah, di penelitian-penelitian sebelumnya itu segmentasi dengan mandibula itu sudah ada, yaitu menggunakan metode CNN. Ya, baik itu CNN namanya yaitu SegNet ini ya, SegRCNN. Ya, ini yang menggunakan metode CNN, atau menggunakan ini Symmetric Convolution Neural Network, atau menggunakan UNet. Nah, akhirnya di sini saya mengusulkan menggunakan deep learning CNN karena dibandingkan dengan metode yang non CNN itu akurasinya lebih bagus yang menggunakan CNN. Ya. Kemudian di penelitian sebelumnya itu yang menggunakan data radiografi dengan metode CNN itu belum ada, sehingga saya menggunakan metode CNN untuk data yang radiografi. Jadi data yang dipakai sebelumnya itu kebanyakan menggunakan CT scan. Ini juga CT scan. Ini menggunakan metode non CNN, citranya CT scan. Terus ini menggunakan citra CT scan juga. Kemudian metodenya CNN, ini tidak menggunakan metode
CNN, datanya CBCT. Terus ini juga tidak menggunakan metode CNN, datanya CBCT. Nah, yang ini, yang usulan saya sebelumnya, intinya publikasi saya sebelumnya, ada juga di video, yaitu menggunakan aktif kontur, citranya radiografi panoramik. Nah, yang sekarang saya mengusulkan yang ini, yaitu menggunakan radiografi panoramik, metodenya CNN. Nanti saya tampilkan metode transfer learning CNN yang saya pakai apa nanti. Nah, ini berdasarkan penelitian sebelumnya. Selanjutnya metodenya, jadi data yang saya pakai ukurannya adalah 224 atau 224 kali 224. Kemudian datanya sudah mendapatkan sertifikat lay etik dari perguruan tinggi Universitas Universitas Airlangga. Kemudian jadi data inputnya itu yang sebelah left, ya sebelah kiri, dan data outputnya sebelah kanan, yang sebelah right. Kemudian datasetnya itu mengambil dari rumah sakit gigi di Universitas Airlangga. Jadi rumah sakitnya itu satu tempat dengan pendidikan untuk dokter giginya. Nah, jadi saya sudah menggunakan ahli pakarnya, yaitu ini kan ini penulisnya, ini semuanya adalah promotor saya. Ini promotor dari Institut Teknologi 10 November, dan ini promotor yang dari Universitas Airlangga, karena saya intinya saya mengajukan beasiswa untuk istilahnya beasiswa, namanya itu barista, kepanjangannya saya agak lupa. Intinya ada program barista dari BRIN. Nah, salah satu pembimbing saya yaitu Bapak Esa Prakasa, seperti itu. Nah, akhirnya data yang dari dokter tadi sudah diverifikasi, sudah dicek mana yang terbaik, seperti itu. Saya lanjut. Kemudian total datanya itu banyak, sampai ribuan, ya. Tapi setelah diselektif, itu dapatnya yang bagus itu sekitar 106. Itu saya pakai model. Yang 106 itu saya nggak menentukan ini yang laki-laki siapa, perempuan siapa, usianya berapa, enggak. Karena murni pokoknya saya pengen dapat model. Ya, yang 38 itu memang saya cek, karena untuk membuat data ini nanti saya pakai untuk tahap berikutnya. Intinya nanti untuk tahu jenis kelamin dan usia gitu ya. Nah, akhirnya data yang tesnya itu 38. Selanjutnya, model CNN yang saya pakai transfer learning-nya adalah MobileNet V2, ResNet 18 sama ResNet 50. Ya. Untuk evaluasinya saya menggunakan Jakarta Similarity. Seperti itu. Terus untuk transfer learning, jadi secara kasat mata jumlah layernya MobileNet itu banyak, ini ya, 154. Tapi jumlah parameternya atau bobotnya itu paling kecil, yaitu 3,5 juta. Nah, dari arsitektur ini atau dari jumlah parameternya, kalau secara jumlah parameter yang paling banyak memang ResNet. Ya, ResNet. Tapi secara hasilnya kita tampilkan hasil dari MobileNet secara garis besar. Yang terpenting itu bisa menampilkan mandibula secara lengkap, yaitu ada bagian koronoid. Nah, koronoid itu yang sebelah sini, dan ada kondilus. Kondilus itu yang paling luar. Nah, dan bisa menampilkan lengkap harusnya. Nah, kalau dilihat MobileNet itu lebih banyak bisa menampilkan kalau dibandingkan dengan contoh ResNet. Nah, ini ResNet bagian koronoidnya hilang. Ada yang bagian kondilusnya tampil, tapi hanya satu. Ini juga ada. Terus kita lihat lagi ResNet. Nah, ResNet juga gitu. Nah, terus secara garis besar rata-rata dari jakatnya. Nah, ini saya tampilkan. Jakat MobileNet itu paling tinggi, padahal tadi jumlah parameternya paling kecil. Nah, seperti itu. Intinya dari arsitekturnya ResNet 18, ResNet 50 itu kurang bagus nih secara visual juga untuk hasil dari segmentasinya. Jadi secara kesimpulannya,
MobileNet lebih tinggi nih. Nah, ini MobileNet lebih tinggi akurasinya. Oh maaf, jakatnya yaitu 0,95. Sedangkan hasil visualnya juga lebih kelihatan nih, kondilus sama koronoidnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk PPT-nya. Intinya artikel ini sudah accepted ini ya, accepted di Comnetsat ya, dan insya Allah pelaksananya yaitu sekitar bulan November ya, bulan November. Nanti saya akan membuatkan cara teknisnya di video berikutnya. Terima kasih untuk Universitas Islam Lamongan karena juga memberikan hibah untuk publikasi. Terima kasih BRIN juga memberikan intinya beasiswa namanya barista seperti itu. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.